Ini hutan, kalau saya lihat tidak ada monyet. Halo guys. Monyet ini punya anak, dia sedang menggendong anaknya. Ada berapa monyet di sini? 1, 2, 3, 4. Nyet, nggak apa-apa nyet. Ini telapak kaki atau telapak tangan kiri, nanti ada yang kanan, katanya di sebelah sananya ada di Gua Soekarno. Bekas telapak Sultan Nurbaya, dan ini telapak kakinya. Ini sudah tidak aslinya kedalamannya ini. Inilah yang saya bilang ironis. Ini sebetulnya ini bekas tongkat. Yang katanya beliau pemandu kami ini tidak seperti ini. Ini dalam, tapi sudah ditutupi lagi dengan adukan. Keasliannya absyah, asli. Hanya kedalamannya yang sudah ditutup. Kami tidak pernah tahu kenapa dan apa maksudnya dalam penutupan ini. Tapi yang jelas masih tersisa bekas tongkatnya. Kalau tongkatnya seperti sebesar ini, bisa nggak kita pemirsa kita bayangkan apa bekas tongkat seperti ini? Tongkatnya sebesar apa? Yang tadi saya sampaikan juga, hamba-hamba Allah yang terdahulu ini Allah ciptakan berbeda dengan hamba-hamba Allah yang saat ini, zaman saya terutama. Bagaimana bisa berbeda? Yang tadi saya sebutkan, yang diluluskan oleh pemandu kami ini juga kebetulan bekas telapak Sikabayan. Sekali lagi suggest, bukan Sikabayan, tapi Nurbayan. Sultan Nurbayan. Telapak tangan seperti itu, kakinya seperti itu, telapak kakinya saja. Tadi saya sudah menyampaikan dan anjuran dari beliau, ya kan? Ada adab kalau buat para pendaki gunung, ya kan? Yang mau kuat kakinya, maka di telapak kaki itu ada air, genangan air. Jadi buat para pendaki gunung silahkan untuk mencoba. Kalau saya tadi lihat itu dan saya mencobanya, telapak itu kaki kiri. Siapa tahu perlu pembuktian dan mudah-mudahan suatu kebenaran itu terjadi. Dan sekarang bayangkan tongkatnya. Kalau saya lihat telapak tangan tadi di bawah, telapak kaki seperti itu, tongkatnya seperti ini. Bayangkan besar orangnya. Terbayang nggak sih? Gitu. Tapi kembali, wallahu a'lam bishawab, karena semuanya itu hanya berdasar satu bekas. Makanya kita napak tilas itu adalah bekas. Jadi kalau bisa bayangkan dengan akal sehat kita, naluri kita, beliau ini salah seorang pejuang Islam, Sultan Hasanuddin, pejuang Islam, Syekh Sultan Hasanuddin, waliullah, salah seorang waliullah dari Tanah Batan, putra dari Sunan Gunung Jati, Syekh Syarif Hidayatullah, keturunan dari Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi ini adalah cikal bakal kerajaan di tanah Pajajaran, Pasundan, adanya di Bogor. Dan Bogor memiliki sejuta riwayat, sejuta kisah tentang kerajaan cikal bakal itu. Maka dalam satu dakwahnya para pendahulu ini sampai ke puncak-puncak gunung begini. Mustahil di puncak gunung seperti gini didatangi umat, didatangi masyarakat kalau tidak ada waliullah yang hadir di sini. Inilah perjalanan para waliullah, perintah Allah untuk mendakwahkan din tentang agamanya. Jadi masya Allah, tabarakallah, saya senang saya berkunjung ke Rumpin ini dengan tujuan itu tadi, memperkenalkan juga untuk menginformasikan ke seluruh masyarakat yang ada di Nusantara. Mari kita mulai ciptakan, mulai kita cintai tentang alam semesta ini. Alam ini perlu dirawat, alam ini perlu diperhatikan, alam ini perlu sentuhan-sentuhan dari kita semua. Kalau bukan kita, lalu siapa? Jangan sampai lagi kita mentelantarkan alam ketika Allah datangkan bencana, alam yang disalahkan. Padahal manusianya tidak pernah mengurus. Ditebangi pepohonan, tidak dirawat dan sebagainya. Maka saya himbau, saya mengajak ke pemirsa dimanapun berada, yuk kita lestarikan. Dengan napak tilas kami sekarang ini, mudah-mudahan semua yang menonton di liputan kami ini bisa terbuka hati. Saya berbicara di tempat tafakurnya Syekh Sultan Hasanuddin. Ya, semoga
ridho Allah akan terjadi kepada yang melihat di channel kami ini. Yuk kita bersama untuk melestarikan alam. Kita mulai napak tilas untuk memperlihatkan, untuk bisa didatangi tentang pesona alam Rumpin. Kami akan explore, insya Allah akan kita jelajah, ya. Jadi ini tadi situs yang ada di sini. Sekali lagi, situs sejarah tapak tongkat Sultan Hasanuddin, Banten, bin Syekh Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati. Ini telapak tongkatnya. Dan kita masuk sekarang ke tempat berikut. Nah, pemirsa, ini ada gua tawasul. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Goa tawasul Patilasan Sultan Maulana Hasanuddin Banten, bin Syekh Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati. Ya. Jadi ini tempat tawasulan, tempat berdoa. Banyak orang menyebutnya tawasulan itu adalah hadiah gitu. Ada orang cukup mengatakan juga dengan tawasul. Ada orang juga mengatakan berdoa, memberikan satu doa-doa kepada para pendahulunya, baik yang sudah tiada maupun yang masih berada dalam satu perjuangan. Maka inilah tempat tawasulan Sultan Maulana Hasanuddin Banten bin Syekh Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati. Inilah tempatnya. Indah, bersih, alhamdulillah, terawat. Jadi buat pemirsa yang mau napak tilas, ini salah satu tujuan Goa Tawasul ini, salah satu tujuan dari kedatangan pemirsa yang mau menapak tilas. Ya, ini tempatnya. Jadi buat para pelaku riadoh yang mau beriadoh, para pelaku yang ritual spiritual agama, yang para pelaku untuk lelaku yang lain-lainnya, ini tempat berdoa. Bersuci di atas sesuai dengan satu yang sudah dicontohkan sama Sultan Hasanuddin, dan beliau duduk di tempat seperti ini untuk berdoa. Ya, sudah dipersiapkan. Ini indah sekali, bersih sekali. Walaupun di gua begini tidak pengap pemirsa, tapi tidak sini. Menghadapnya sesuai dengan aturan ini. Dinding gua, ke dinding gua menghadapnya. Ini menunjukkan ke arah kiblat. Kiblatnya itu menghadap ke dinding gua, seperti sana ngadap sana. oh tepat. Iya. Kiblat. Baik, ini ada sedikit miss dalam pengertian. Saya tidak tahu yang mana, tapi karena ini di hutan begini, mungkin kalau tidak bawa kompas arah mata angin, kalau yang tidak tahu sah-sah saja. Tadi dua pemandu kami ini, yang satu menghadap ke dinding gua, yang satu menghadap membalik ke dinding gua. Tapi kebanyakan Pak yang saya antar itu maduknya. Nah, kembali ini masalahnya tidak apa namanya. Kalau menurut saya, ini saya juga punya pendapat buat kita yang tidak tahu arah kiblat syah saja karena ini di hutan. Tapi buat yang mengerti bisa lihat matahari kemana arah kiblat, atau yang bawa kompas silakan. Tapi buat awam, kata Pak RT ini menghadap ke dinding. Tapi Pak dulu kebiasaan ini kita semua pun juga tergantung, karena saya nggak tahu seperti apa biasanya memandunya dari apa namanya, dilihat mata angin, apa arah matahari atau sebagai syah ya. Jadi kira-kira seperti ini dalam satu ketenangan. Yang terpenting buat saya kesucian masuk. Jadi di depan gua ini ada musola. Juga buat para peziarah yang suka ziarah-ziarah kubur atau ziarah-ziarah untuk menggali sejarah atau untuk bertapa, untuk semedi dan sebagainya. Pemerintah daerah sudah mempersiapkan tempat ibadah di sini. Buat yang rombongan dan sebagainya, ini ada musola. Ya, ada musola. Ini musolanya. Bersuci tetap di sana, kesuciannya. Ini dapur makan, Pak. Oh, ada dapur juga. Oh, ini. Nah, ini yang tadi kita lihat dari satu. Dapur masaknya Sultan. Orang-orang zaman dulu. Nah, ini pemirsa, dari depan gua ini ada musola. Di belakang musola ini ada batu juga. Ini biasanya katanya dipakai untuk memasak. Jadi buat penyediaan konsumsi para abdi dalam mungkin
atau para pendatang yang mengantar sultan ini dipergunakan untuk masak-memasaknya. Nah, jadi memang cukup datar, aman dan nyaman untuk biasa digunakan untuk masak. Indah memang. Nah ini terlihat, ini karena pakai kayu bakar, ini ada dinding ini sudah agak hitam, yang mungkin karena seringnya dipergunakan untuk produksi ya, untuk memasak. Nah, di sini rupanya kalau saya lihat sudah banyak bersejarah di sini yang datang ke sini dan terbukti satu tradisi pendatang enggak di di mana-mana, sekalipun di Gunung Uhud kayak dimanapun juga sebetulnya pasti banyak ada batu, pasti ada tulisan ya, baik di Makkah maupun di mana. Ini kebiasaan yang tangannya gratil. Ini artinya udah banyak kunjung. Saya menangkapnya gini aja, yang jelas sudah banyak dikunjungi, maka ada tulisan Ratna Salahuddin. Tapi jangan ditiru ya pemirsa, peninggalan ini perlu dilestarikan. Jadi kalau saya lihat, saya melihat satu contoh aja di Jabal Rahmah, tempat ada tugu peringatan, tugu untuk kita ingat-ingat tempat pertemuan Adam dan Hawa. Pada di situ sudah dijelaskan, dilarang mencoret, dilarang sholat karena sudah ada tempat yang sudah lebih suci. Tapi tetap ada tradisi Indonesia. Itu udah satu pengertian, tulis nama binti Anu, Fulan bin Fulan, minta pasangan dijadikan sesuatu. Pada pemerintah negara Arab sudah melarangnya. Tapi ya itu tradisi kembali. Tapi jangan diikuti ya. Kalau sudah ada larangan berarti tidak boleh. Di sini pun juga walaupun batu tempat masak begini, saya kira untuk kita sama-sama menjaga pelestarian alam, pelestarian dari satu situs untuk kita rawat sampai bisa ke turun-temurun ke anak cucu kita, untuk kita lestarikan. Ini contoh tidak perlu diikuti, contoh buruk pemirsa. Ya, jaga, lindungi dan lestarikan, dirawatlah ini. Kita kemana sekarang? Gua Soekarno. Baik pemirsa, dari Gua Tilasan Riyadohnya Syekh Sultan Hasanuddin, gak jauh ke belakang, kita menuju sekarang ke Gua Tirakatannya Bapak Proklamator kita. Terima kasih telah menonton video dari kami. Jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan share ke teman-teman kalian agar channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Tanpa kalian kami bukan apa-apa. Terima kasih, salam jauh.